Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama secara online untuk melanjutkan pembelajaran daripada firman Tuhan yang kembali akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agung Wibisana. Ada pengumuman, barangkali ada yang terbeban untuk mendukung pelayanan STUJK bisa menyampaikan melalui rekening yang ditayangkan. Baik, malam ini kita akan segera mulai dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Agung. Silakan Pak. Ya, mari kita masuk dalam doa sebelum kita memulai semua dan kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur karena kami akan mengenal Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam seluruh kehidupan kami, baik itu melalui orang-orang yang Tuhan sudah percayakan, melalui orang tua, teman kami, melalui gereja, melalui pemimpin gereja, melalui rekan-rekan, atau kesaksian-kesaksian pemberita Injil. Dan kami percaya Tuhan bahwa pengetahuan yang benar itu akan dipelihara oleh Roh Tuhan. Karena firman yang benar yang kekal akan memberi hati kami satu tautan, satu pimpinan, sehingga kami bisa bertumbuh sesuai dengan firman-Mu dan sesuai dengan hati Tuhan, sehingga kami betul-betul ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena tanpa pengetahuan yang sungguh-sungguh berdasarkan firman-Mu, kami bisa salah arah, kami bisa tersesat, dan bahkan kami bisa salah melangkah dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami untuk melihat nilai-nilai sejarah daripada bangsa Israel, warisan yang luar biasa, dan juga kelemahan-kelemahan bangsa Israel dan pemimpin-pemimpin, orang-orang yang dipercaya di dalam seluruh tradisi yang ada, sehingga membelokkan arti Mesias karena sifat manusia yang selalu ingin mendapatkan lebih daripada hal-hal yang diharapkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bawa kami ke dalam satu konsep yang benar di dalam firman-Mu, karena hanya melalui firman Tuhan dan melalui perkataan dan ucapan-ucapan Tuhan Yesus dan seluruh kitab suci yang ada ini, kami percaya Engkau akan bawa hati kami sungguh-sungguh berdasarkan firman yang kekal. Karena disitulah kami bertumbuh, kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami akan dipanggil kembali sebagai anak-anak-Mu dan memasuki kerajaan yang kekal, menyembah Mesias, Anak yang hidup, dan kami serahkan hidup kami selama-lamanya untuk selalu mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami, biarlah Roh Tuhan akan menuntun kami dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan melihat tayangan terlebih dulu. Hari ini adalah melanjutkan yang kemarin ya. Jadi kesinambungan dan ketidaksinambungan tentang kemesiasan Israel, apa bedanya dengan kemesiasan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, khususnya di dalam perjanjian baru, di situ ya. Dan kita akan masuk pada hal yang pertama, arti Mesias. Ya, arti Mesias itu adalah yang diurapi, baik itu oleh minyak dan khususnya oleh nabi atau imam untuk pekerjaan-pekerjaan yang dibawa, yang akan ditugaskan, akan diperintahkan oleh Tuhan kepada baik itu nabi-nabi, raja, atau imam. Dan kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31, mengapa Injil itu dicatat. Supaya semua orang akan mengenal Yesus adalah Sang Mesias. Jadi bukan hanya dia sebagai Tuhan saja, tetapi dia juga adalah Mesias dan Anak Allah yang Maha Tinggi. Saya akan membacakan Yohanes 20 ayat yang ke-31. Saya bacakan ayat dari ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi masih banyak hal yang tidak tercatat. Tapi tujuannya adalah ayat 31, tetapi semua yang tercantum atau tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya
supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi jelas dalam kitab Injil Yohanes dan juga kitab Injil yang lain, tujuan Injil diberitakan adalah supaya orang mengakui, menerima, dan percaya Yesuslah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi itu, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya, hidup kekal. Kita akan lihat di dalam Kisah pasal 2, ayat yang ke-30-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud, dan syaratnya Mesias adalah keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. 31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Jadi kebangkitan Mesias akan tidak dikalahkan oleh kematian, tidak dikalahkan oleh maut. Kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi daging Tuhan Yesus itu tidak membusuk. Seperti kita kalau mati, daging kita itu membusuk, terurai, dan hancur. Kemudian bisa menjadi luluh dengan tanah dan lenyap bersama-sama dengan alam semesta ini. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dikatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi tubuhnya manusianya pun dia adalah tubuh sempurna. Tidak bisa menjadi busuk. Tidak mengalami kebinasaan. 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Kami semua adalah saksi. Dan ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi ini bukan Daud yang diurapi, tetapi ini adalah menunjuk pada Mesias, Anak Allah Maha Tinggi, dan itu adalah Kristus sendiri, karena ini di dalam Kisah Para Rasul. Dan sangat jelas sekali. Nah, kita akan melihat bukti yang lain di dalam Kisah pasal 5 ayat 42. Kisah pasal 5 ayat 42. Demikian bunyi firman Tuhan tentang Mesias itu siapa dan bagaimana Mesias itu. Kisah pasal 5 ayat 42, saya akan bacakan dari ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah. Jadi masih di Bait Allah, belum ditentang, belum diusir, dan mereka masih diizinkan di Bait Allah. Dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil. Nah, ini Injil tentang siapa? Memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi jelas ya. Jadi arti kata Mesias adalah yang diurapi, yang dipilih Tuhan, dan kemudian disahkan dengan minyak, baik itu minyak dari yang dialirkan dari tanduk dan kemudian ditaruh di kepala, kemudian turun. Nah, gambarnya seperti ini pengurapannya. Jadi jelas kita bisa lihat dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus diurapi minyak dan air mata oleh seorang wanita yang berdosa, yang luar biasa dosanya sangat besar. Dan Tuhan Yesus menerima itu sebagai peringatan bahwa dia adalah Mesias. Dan ini agak unik karena Tuhan Yesus diurapi oleh orang yang berdosa yang sudah dilahirbarukan. Kalau dalam Perjanjian Lama, yang mengurapi itu adalah orang yang lebih tinggi, imam, nabi, dan orang-orang yang rohaninya tinggi. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengizinkan dan menyatakan bahwa orang-orang berdosalah sebagai bukti dia adalah Mesias, perubahan hati mereka semuanya. Dan kita bersyukur. Kita kembali di sini, ya, yang diurapi. Yang kedua kita lihat pada poin yang kedua, Mesias itu membawa satu pengungkapan rahasia. Rahasia apa? Rahasia tentang kerajaan Allah.
rahasia tentang kekuatan yang luar biasa, rahasia yang tidak pernah bisa diungkapkan oleh nabi-nabi yang lain, dan hanya Dia yang bisa ungkapkan. Dan itu dikatakan di dalam Yesaya pasal 42 sampai 53. Apa itu rahasianya adalah Mesias ini akan mengalami penderitaan yang luar biasa untuk memenangkan dan membebaskan, menebus dosa bangsa Israel. Jadi ini satu kenyataan yang sungguh ada di depan kita. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 18 ini sama dengan Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Dialah yang diurapi sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang Maha Tinggi, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku, ayat 19, Lukas pasal 4 ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan inilah kekuatan pekerjaan dari Sang Mesias. Jadi mengungkapkan satu rahasia kemenangan yang luar biasa dan memberitakan berita kepada orang-orang tentang sukacita bahwa dosa sudah dikalahkan, bahwa segala sesuatu sudah bisa ditaklukkan. Dan nanti termasuk yang terakhir, Yesus naik ke kayu salib untuk mengalahkan maut. Dan hukuman Bapa Allah itu akan diambil oleh Dia, dan kita tidak perlu lagi menerima hukuman itu. Jadi ini jelas bahwa Lukas mengungkapkan satu rahasia, dan Tuhan Yesus membuka Yesaya 61 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Dan Dia berkata bahwa mulai hari ini, genaplah nas ini sesuai yang ada tertulis. Maka semua orang terkejut sekali bahwa Dia mengaku dirinya adalah Mesias. Walaupun Mesias, pengakuan Tuhan Yesus aku adalah Mesias tidak ada secara literal langsung dari mulutnya, tetapi dari seluruh apa yang dilakukan dan pekerjaan-pekerjaan semuanya, itu mengungkapkan Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan khususnya keturunan dari Daud, secara khusus keturunan raja Mesias ini. Dan ayat-ayat yang lain, nanti saudara bisa melihat dan bisa mempelajari itu, begitu indah sekali rahasia itu. Kita akan melihat di dalam Roma pasal yang 16, Roma pasal 16, ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias. Yesus adalah Sang Mesias, Kristus atau Mesias, Mesias. Sesuai dengan pernyataan rahasia. Jadi kenapa rahasia ini belum diungkapkan? Nabi-nabi menunjuk semua. Seluruh kitab Perjanjian Lama menunjuk kepada Dia, menyaksikan tentang Dia. Dan dikatakan di sini, yang didiamkan dan disengaja didiamkan berabad-abad lamanya. Ini rahasianya, berabad-abad lamanya. Jadi orang-orang yang belum mengenal akan Kristus yang di dalam Perjanjian Lama, itu kalau tidak menerima Kristus, maka tidak akan menerima janji keselamatan. Jadi Yesus yang mereka percaya, Mesiasnya adalah Mesias yang harus digenapi di dalam Kristus. Kalau bukan di dalam Kristus, itu adalah Mesias yang palsu, Injil yang palsu, dan nabi-nabi yang memberitakan juga nabi-nabi palsu. Ayat 26, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi. Jadi kitab-kitab para nabi, Yeremia, Yeskiel, Yesaya, baik itu Nabi Amos dan seluruh sampai Maleaki, itu memberitakan tentang Yesus sebagai Mesias, anak Allah Maha Tinggi. Dan dikatakan diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Tujuannya adalah bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan inilah rahasia. Jadi kalau kita tidak membongkar dan tidak mengetahui rahasia kerajaan Allah, rahasia tentang Mesias ini, berita yang ribuan tahun ditutup, dan semua nabi menunjuk kepada penyataan rahasia yang mereka ungkapkan itu belum diwujudkan, belum dinyatakan kepada bangsa Israel. Kamu harus menunggu Sang Mesias yang akan diurapi, dipilih, yang dikenan Tuhan,
dan anak Allah Maha Tinggi yang dikasih oleh Tuhan. Dan setelah dibaptis, itu keluar satu pengakuan dari Bapa yang di surga. Dan di dalam transfigurasi, Tuhan Yesus juga mengalami satu perubahan, manusia mengalami satu keilahian. Jadi tubuhnya itu menyala di dalam kemuliaan kekal yang ada di dalam dirinya. Jadi kemanusiaan Yesus waktu menyatakan Mesias dan mendatangkan Musa dan Elia berhadapan dengan dia, Musa dan Elia pun diberi tubuh kemuliaan, dan dia yang masih manusia pada saat itu kemanusiaannya tuh ditembus dengan satu keilahiannya, ketuhanannya, dan kemudian memberitahukan kepada Musa dan Elia dia akan menggenapi hukum Taurat dan seluruh tuntutannya, seluruh pengorbanannya, korban apapun, dan kemudian di dalam seluruh kitab Nabi yang diberitakan, yang diwakili oleh Elia yang datang, yang sudah mati, yang rohnya penuh dengan kemuliaan itu, dia menggenapi apa yang disampaikan oleh nabi-nabi. Dan kita melihat ini adalah rahasia yang sudah berabad-abad, dirindukan, didambakan, dan dinanti-nantikan, harapan yang paling utama. Dan kita melihat ini. Kita bersyukur karena kita dibukakan rahasia ini. Coba kita lihat di dalam Kolose sebagai ayat tambahan sedikit. Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, orang-orang kudusnya yang luar biasanya. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan bahwa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus Mesias. Kristus adalah Mesias. Ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Luar biasa ini. Di dalam pasal 2 ayat 2 juga sama. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, rahasia Mesias, Kristus. Dan inilah inti pemberitaan Injil. Semua rasul, nabi, dan hamba-hamba Tuhan semua harus memberitakan tentang Kristus yang akan membawa kita dalam kemuliaan besar, dan rahasia yang berabad-abad itu akhirnya dibukakan di depan kita. Dan melalui Kristus, hidupnya, kelahirannya, dan seluruh pekerjaan yang dia lakukan, mulai dari awal dia dibaptis, kemudian dia berpuasa, dan dia dicobai oleh iblis, terus dia kemudian mengalami begitu banyak pengajaran-pengajaran dan pertentangan, dan sampai kemudian dia ada di kayu salib dan mati serta bangkit, dan itulah Mesias. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi. Yang ketiga, Mesias ini punya pekerjaan apa sebenarnya yang dinanti-nantikan? Mesias itu adalah seorang raja yang kekuatannya tidak pernah terkalahkan, dan dia akan mendirikan kerajaan Allah, kerajaan surga yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, baik itu sakit penyakit, baik itu segala hal yang berkaitan dengan kekuatan manusia, dan kerajaannya itu tidak tergoncangkan, tidak terkalahkan. Nah, kita akan melihat di dalam Roma pasal 9 ayat yang kelima. Jadi kerajaan Allah, kerajaan Kristus yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak akan bisa dikalahkan oleh maut, iblis, dan segala penguasa kegelapan, baik yang ada dimanapun di dunia roh atau di bawah bumi ini, itu tidak bisa mengalahkannya. Ayat kelima, Roma pasal 9 ayat yang kelima. Mereka adalah keturunan bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dan di sini dikatakan jelas sekali dalam Roma pasal 9 ayat kelima, Mesias, anak Allah yang hidup, itu adalah Allah sendiri. Theos. Dia adalah Allah sendiri. Dan di sini dituliskan oleh Rasul Paulus, ia adalah Allah, Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua terhitung keturunan daging Abraham adalah anak Abraham.
Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ini adalah kuncinya. Dan dalam Ibrani kita akan melihat lebih jelas lagi. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi tidak bisa dikalahkan, tidak bisa diubahkan oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menyerang mengalahkannya. Saya ulangi, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mengapa? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi ada penghakiman, ada pengadilan Allah yang disebut sebagai api yang menghanguskan. Jadi kerajaan Allah ini, kerajaan ini tidak tergoncangkan. Kerajaan didirikan oleh Kristus tidak tergoncangkan. Kita melihat banyak orang Kristen yang martir, banyak orang yang disiksa, dibunuh, dianiaya, dipenggal kepalanya, ditembak, terus dibakar, dan banyak yang lainnya. Tetapi itu tidak bisa mengalahkan kerajaan Allah. Dan mereka mendirikan kerajaan di dalam hidup menderita seperti Kristus. Dan inilah nilai kemesiasan yang sangat indah, yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Karena mereka menolak perkataan itu. Nah, kita akan melihat bahwa Mesias adalah Allah sudah dibuktikan di dalam Roma pasal 9 ayat 5. Nah, kita akan melihat yang selanjutnya, otoritas. Nah, sekarang otoritas dari Mesias itu dari siapa? Otoritas Mesias itu adalah diutus oleh Bapa, diutus oleh Allah sendiri, dan dia akan menjalankan semua apa yang tidak bisa dijalankan dan tidak akan bisa disempurnakan oleh nabi-nabi, oleh raja-raja, oleh imam. Jadi imam itu ada singkatan INR, imam, nabi, dan raja. Jadi semua raja-raja tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Mesias. Nabi-nabi juga tidak mungkin melakukan itu. Raja-raja apalagi. Dan kita tahu Raja Daud, Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan dosa. Tapi raja di atas segala raja ini, imam di atas segala imam atau imam agung Kristus Sang Mesias ini, dan juga nabi yang di atas segala nabi yang tidak bisa berbuat melakukan dosa sekecil apapun dan sempurna adalah Kristus. Jadi nabi-nabi, imam-imam, raja-raja tidak bisa melakukan dan menggenapi seluruh apa yang dinubuatkan. Dan hanya Kristus. Jadi seorang nabi yang disebut nabi terbesar adalah Yohanes Pembaptis. Kenapa disebut terbesar? Karena satu-satunya nabi yang mewakili perjanjian lama adalah Yohanes Pembaptis. Dan dia sendirilah yang melihat penggenapan langsung di depan mata dia. Dan bukan hanya itu saja. Malah Yohanes Pembaptislah yang membaptis Tuhan Yesus yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus yang maha tinggi itu. Dan dia membaptis Kristus bukan karena dosanya, tapi untuk mengangkut dosa manusia. Dan ini adalah sudah diproyeksikan dalam perjanjian lama dan sudah dilakukan secara ritual dan berkali-kali sebagai lambang anak domba yang dipersembahkan, anak kambing dipersembahkan, dan semua itu adalah untuk melihat wujud yang sejati adalah Kristus. Inilah anak domba Allah, lihatlah dia yang akan mengangkut dosa umat manusia dunia ini. Dan itu adalah Kristus. Dan ini otoritasnya. Kita lihat Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak, itu berkenan menyatakannya. Jadi otoritas Tuhan Yesus dari mana? Dari Bapa Surgawi. Dan dia punya otoritas yang kekal, yang sudah dirancang, sudah direncanakan, sudah ditetapkan, dan dia membawa mandat itu. Disertai dengan tanda-tanda kuasa-kuasa sempurna, dan saudara bisa baca di dalam kitab Injil bagaimana Tuhan Yesus mengadakan begitu banyak tanda-tanda, mulai dari menaklukkan segala sakit penyakit, kemudian menaklukkan alam semesta, menaklukkan ombak yang ada di laut, dan menaklukkan roh-roh jahat yang merasuki orang-orang, dan dia juga menaklukkan seluruh kerusakan dan dosa-dosa dan segala akibatnya.
Dan yang terakhir dia menaklukkan maut. Dan kita bersyukur. Nah, kita bersyukur kenapa? Karena ada pengakuan. Ada pengakuan. Pengakuan ini dinyatakan di dalam suara Bapa yang langsung dari surga. Dan tidak ada satu nabi pun yang diakui Bapa dari surga. Yang dikatakan inilah hambaku yang paling berkenan. Inilah anakku yang berkenan. Yang kukasih, yang kupilih. Itu tidak pernah ada suara dari surga Bapa seperti. Nah, Tuhan Yesus menerima itu 3 kali suara ini. Jadi yang pertama, kalau kita lihat di dalam baptisan, ini gambarnya sebagai waktu supaya kita lihat jelas ya. Jadi waktu dia dibaptis selesai dan dia keluar dari air itu, maka Roh Tuhan, Roh Allah turun, Roh Kudus, dan suara Bapa dari surga itu berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dan yang dipilih Allah. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus waktu bertemu dengan Musa dan Elia. Dan di situ langit langsung dari surga. Antara bumi dan surga itu langsung terkait dengan Kristus. Jadi antara bumi dan surga terkait dengan Kristus. Itu 3 kali terkait. Mulai dari baptisan, kemudian transfigurasi, kemuliaan, terkait langsung. Jadi bumi dan surga itu langsung berhubungan. Dan tidak perlu pesawat ulang-alik apapun yang tidak mungkin mencapai surga. Dan langsung Bapa menyatakan suaranya. Dan yang ketiga, yang orang jarang tahu, itu adalah doa Tuhan Yesus. Dan dikatakan, aku akan memuliakan engkau, anakku. Dan aku akan terus memuliakan engkau. Dan itu suara juga dari surga. Jadi 3 suara. Jadi pengakuan Yesus adalah Mesias, bukan pengakuan manusia saja, tetapi pengakuan adalah 3 kali pengakuan dari Bapa surgawi. Dan tidak pernah diberikan kepada siapapun, nabi, imam, raja, tidak pernah diberikan ini. Jadi kita tahu, inilah syarat-syarat Mesias yang sejati. Dan selanjutnya adalah, dia harus dari keturunan Daud. Nah, kita melihat ada satu nubuatan Yeremia. Satu nubuatan dari Yeremia yang mengatakan harus dari keturunan Daud. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-5. Yeremia 23 ayat yang ke-5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri bangsa Israel. Jadi akan melakukan semua ini. Dan kita bersyukur karena sudah dinubuatkan bahwa dari keturunan anak Daud, dia adalah keturunan Daud, dikatakan tunas adil bagi Daud. Dan jelas sekali bahwa keturunan Daud dan harus darah daging Daud, dan itu adalah dinyatakan dalam keturunan silsilah Tuhan Yesus dalam Matius dan di dalam Lukas. Itu ada. Dan itu semua jalurnya adalah melalui Daud. Dan kemudian sampai ke belakang Abraham, sampai ke belakang lagi Adam. Nah, sedangkan Yohanes itu lebih jauh lagi, Yesus adalah bersama-sama dengan Allah. Jadi bukan hanya dari manusia berhenti keturunannya, tetapi dia berasal dari surgawi. Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan Bapa dan Allah yang satu dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan itu adalah dalam kitab Yohanes tentang silsilahnya. Dan kemudian kita melihat apa syarat yang selanjutnya. Yang ketujuh adalah Mesias harus mendirikan dan membangun kembali kerajaan Daud dan membangun kembali bait Allah. Nah, ini yang banyak orang salah mengerti. Di hari yang ke-6 kita akan belajar tentang bait Allah lebih detail lagi nanti hari yang ke-6. Nah, kita akan belajar Mesias akan membangun kembali kerajaan Daud, bait Allah Salomo yang sudah mau diruntuhkan. Bagaimana dia membangun itu? Nah, kita akan melihat bagaimana membangun itu. Matius pasal 22, Matius pasal 22 ayat yang 42. Demikian. Apakah pendapat tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Jadi jelas sekali anak Daud. Ya, dikatakan keturunan Daud, anak Daud. Dan di dalam Lukas pasal 20 ayat 41. Demikian bunyi firman Tuhan.
Tetapi Yesus berkata pada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan jelas ini dikatakan bahwa dia akan menaklukkan segala kerajaan yang menjajah bangsa Israel, segala yang akan menaklukkan bangsa Israel, itu semua akan ditaklukkan oleh Sang Mesias. Dan ini kekuatan Mesias yang luar biasa sekali. Dan Mesias dari anak Daud. Jadi akan membangun kembali kerajaan Daud dan membuat seluruh musuh-musuh yang ada akan dikalahkan dan di tumpuan kaki Daud. Nah, kita akan melihat apa yang terpisah konsep Mesias ini antara bangsa Israel dengan Tuhan Yesus. Ya, berkaitan seperti itu. Nah, kita melihat sendiri. Yang pertama adalah keterpisahan dan keterkaitan bangsa Israel, Mesias Israel dengan tradisi bangsa Israel dengan Kristus. Yang pertama adalah Alkitab tidak ada pernyataan langsung dari mulut Tuhan Yesus. Yesus mengaku adalah Mesias. Dan sebelum Tuhan Yesus banyak yang mengaku Mesias. Dan di situ ada perjuangan-perjuangan yang menyatakan diri adalah sebagai juru selamat, sebagai Mesias, dan mereka kemudian dikalahkan, mereka dibunuh, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Romawi, tidak ada yang bisa mengalahkan pada waktu itu yang menguasai bangsa Israel, bangsa Romawi itu, mereka semua dibinasakan. Jadi yang dikatakan Mesias adalah langsung dari mulut Tuhan Yesus, tidak ada perkataan akulah Mesias. Tetapi di luar daripada sumber pengakuan dan pekerjaan dia lakukan, itu begitu banyak pengakuan Mesias. Dan kita akan membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera dengan yang sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yang terang, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan yang menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi Tuhan Yesus inilah yang akan menyatakan semua kegagalan bangsa Israel, dia akan menyatakan dialah Mesias yang dituntut, yang ada dalam seluruh ketentuan hukum Taurat dan semuanya. Dan dia akan menolong bangsa-bangsa lain dengan sesuai dengan kekuatan yang ada dari kuasa Roh Tuhan itu. Nah, sekarang kita akan melihat apakah Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Apakah dia Mesias? Nah, kita melihat betapa banyak hal-hal yang bersifat kemesiasan secara detail dituliskan di dalam firman Tuhan. Mulai dari Yesus lahir sampai seluruh pekerjaan-pekerjaan yang ada, itu jelas semuanya ada di dalam nubuatan dan prediksi serta menunjuk kepada pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Dan di sini kita melihat di dalam Matius pasal 2, kita lihat Matius pasal 2 ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dan ini adalah Herodes. Dan Herodes sendiri mengumpulkan ahli-ahli kitab, orang-orang kitab Taurat, dan ditanya di mana Mesias akan dilahirkan. Dan mereka menyebutkan dengan jelas sesuai dengan apa yang Yesus akan tiba dan lahir adalah di Bethlehem. Dikatakan ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Jadi dia menghitung semuanya dan kemudian dia merancang membunuh anak-anak umur 2 tahun ke bawah karena meneliti dengan seksama. Herodes orang yang sangat pintar sekali dan dia hitung semua. Ini anak ini umur berapa, dan kemudian sebelum dia menjadi raja dia akan binasakan. Dan dengan mulut yang dia nyatakan sendiri seperti ini, ya Herodes ini, ya ayat 8. Matius 2 ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Ya silahkan ke Bethlehem, ya.
Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, mendapatkan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun akan menyembah dia. Jadi Herodes adalah kaisar, seorang petinggi, seorang raja. Dia akan menyembah raja yang baru lahir dan dia mengatakan aku akan menyembah dia. Jadi raja menyembah raja. Yesus adalah raja yang disembah raja-raja. Dan itu sendiri keluar dari pengakuan Herodes walaupun sebagai motivasi yang untuk menjebak. Dan itu jelas sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, pengakuan Yesus yang mengatakan dia menggenapi kemesiasan itu membuat goncang banyak orang. Dan di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 itu jelas sekali. Akibatnya itu kita melihat ayat 20. Kita lihat ayat 20. Setelah Tuhan Yesus mengatakan penggenapan kitab Taurat, khususnya Yesaya 61 ayat 61 ayat 1 dan 2, ayat 20 dia mengatakan demikian ya. Kita lihat. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, dan mereka akan dijelaskan mengapa dia ngomong dia menggenapi dan sudah selesai, sudah genap. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 itu. Dan dialah Mesias. Terus dia mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yesaya itu menunjuk pada saya. Dan hari ini Yesaya pun menantikan dengan penuh sukacita apa yang terjadi hari ini. Dia akan melihat penggenapannya. Walaupun tidak di bumi, dia melihat di dalam kemuliaan yang di surga. Dan semua orang membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi Tuhan Yesus tidak dihargai di tempat asalnya, di mana dia berdiri di Bethlehem itu, di Bait Allah itu, dan dia menyatakan dirinya adalah Mesias. Dan semua orang heran, ini anak Yusuf kok bisa seperti ini? Mereka tidak percaya, walaupun tadi mereka kagum dengan perkataan itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan demikian, ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan inilah bedanya konsep Mesias yang dibawa oleh dia, dan mengapa mereka sulit menerima ini. Dan aku berkata kepadamu, kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun, 6 bulan, 3,5 tahun. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, bangsa Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Bayangkan. Jadi itu bukan orang Israel. Dan pada zaman Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau, mengusir Tuhan Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Dan ini resiko yang nanti dia terima, akhir dia harus mati di kayu salib. Jadi bangsa Israel tidak bisa menerima konsep Mesias yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Karena mereka sudah jelas ditulis oleh nabi-nabi dan dia genapi dan dia lakukan semua jelas. Kenapa? Karena rahasia kerajaan Allah yang berabad-abad itu hanya diberikan, dianugerahkan kepada orang yang diberi anugerah oleh Tuhan. Jadi orang yang bisa mengerti Kristus adalah orang-orang yang sungguh-sungguh saleh. Bangsa Israel itu yang mendapatkan hati Tuhan, yang mendapatkan satu kenan dari Tuhan. Jadi bukan karena mereka bisa percaya, mereka sulit percaya karena yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka lihat, apa yang dilakukan adalah satu, Yesus berasal dari orang-orang yang biasa. Yesus berasal dari keluarga Yusuf yang keluarga manusia.
Sedangkan yang mereka pikirkan, oh ini berasal dari kekuatan surgawi yang luar biasa, orang yang hebat sekali. Ini bukan, ini kan teman saya sendiri. Tuhan Yesus saya kenal dia dari kecil. Oh dia kan, kok bisa dia seperti ini? Nggak bisa percaya. Jadi yang pertama yang diragukan adalah asal tempat Kristus berasal, keluarga dari Yusuf, seorang tukang kayu itu. Ya, dan ini halangannya. Nah, misinterpretasi tradisi Yahudi dan dipimpin oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang salah dalam tafsiran kepentingan kedudukan keagamaan mereka, mereka semakin menutupi konsep Mesias dengan cara-cara yang sangat-sangat penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. Kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Ayat 21. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi syarat Mesias bagi orang-orang tradisi Yahudi dan kelompok-kelompok orang Farisi ahli Taurat itu berbeda dengan syarat Mesias yang dibawa Tuhan Yesus yang sesuai dengan kitab suci. Jadi mereka melihat hanya satu sisi, hanya satu bagian tentang kedikjayaan, kekayaan, dan kekuatan kuasa daripada Mesias yang hebat sekali. Tapi mereka tidak melihat di dalam Yesaya 42-53 dan juga yang lain. Di dalam Mazmur juga ada. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan ini disampaikan berulang-ulang oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dan ayat yang ke-22, tetapi Petrus, di sini kita lihat Petrus bisa menerima konsep ini nggak bisa dia. Petrus pun nggak bisa. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Jangan kamu lakukan itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Enggak mungkin Mesias akan mati itu. Enggak mungkin Mesias itu kalah, katanya. Dan dalam pikiran Petrus adalah dia dipenuhi dengan pola konsep dan pengertian Mesias yang sudah rusak, yang sudah salah, yang sudah dikamiri oleh ragi orang-orang Yahudi. Dan khususnya orang Farisi dan ahli Taurat yang melihat hanya sisi daripada Mesias, yang tidak menerima dari penderitaan dan semuanya. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus berpaling. Dia mengatakan, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan inilah konsep. Jadi mulai daripada motif kepentingan pribadi, sosial, politik yang merusak seluruh konsep daripada kemesiasan yang asli, yang sesuai dengan kitab suci, yang dibumbu-bumbui dan kemudian dipenuhi dan dirusakkan oleh cara-cara berpikir yang tidak memperjelas tapi memperkeruh dan memperburuk daripada seluruh konsep Mesias yang asli, yang sungguh-sungguh benar dalam kitab suci. Tapi Petrus sudah kemasukan pengertian yang salah ini, dan dia dikatakan oleh Tuhan Yesus dan ditunjuk oleh Tuhan Yesus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Apa yang batu sandungan itu? Mengapa jadi batu sandungan? Kunci adalah memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi Mesias ini adalah Mesias yang sesuai dengan apa yang dikenan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa kita, apa yang diminta semuanya dan Mesias harus lakukan, bukan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh bangsa Israel dan Mesias yang dijadikan dengan pikiran mereka yang punya kekuatan kuasa, yang punya kehebatan yang luar biasa, bukan Mesias seperti itu. Jadi Tuhan Yesus menghadirkan Mesias yang lengkap sebenarnya. Kuasanya sudah terlihat dalam seluruh mujizat dengan kekuatan yang tidak ada satu orang pun bisa lakukan.
bisa mengusir setan, mengalahkan iblis dan semuanya, dan bisa mengatur alam semesta yang ada gelombang badai semua, dan dia mengalahkan sakit penyakit. Tetapi waktu dia menjalani Via Dolorosa, tidak ada satu orang yang bisa terima itu. Dan inilah yang merupakan satu kelemahan. Sampai hari ini, bangsa Israel, orang-orang Yahudi, itu tidak mau membaca Yesaya 53. Mengapa? Sampai kepada Yesaya yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Mereka sangat alergi, padahal sebelumnya mereka membaca ini. Jadi mereka tidak pernah membaca Yesaya, kitab Yesaya 42-53 itu. Dan menjadi perayaan-perayaan yang tanpa konsep Mesias yang menderita. Sampai hari ini mereka menolak Mesias yang menderita. Di situ. Jadi bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bagaimana Tuhan Yesus kemudian melanjutkan, Mesias itu menjalankan apa? Ayat 24. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jelas ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, ia akan memperolehnya. Dan jelas dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Dan ini adalah ujian cobaan dari iblis, menjatuhkan Tuhan Yesus dalam pencobaan itu. Dan dia menawarkan dunia ini. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nggak ada lagi. Kalau kamu menolak Kristus, kamu nggak bisa membeli keselamatan dengan apa yang ada di dunia, dengan karyamu, dengan usahamu. Tidak mungkin kamu bisa masuk dalam hal seperti ini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Setiap orang menurut perbuatannya. Dan dikatakan jelas sekali, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Dan kita bersyukur sekali. Dan inilah konsep yang sungguh-sungguh Tuhan berkati dan Tuhan bukakan rahasia itu. Jadi tidak tercampur dengan kepentingan apapun, dan juga adat istiadat Yahudi yang semakin memperburuk dan mengaburkan semuanya, dan pasal yang ada semuanya beberapa ditolak karena sesuai dengan apa yang Yesus lakukan, dan mereka tidak pernah membacakan itu sekarang, dan itu pun sesuatu yang sangat aneh sekali. Dan banyak orang-orang Israel, orang Yahudi sampai hari ini sangat anti dengan ayat-ayat yang dibawa dan digenapi langsung oleh Tuhan Yesus, khususnya ia akan menderita mati. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, di situ. Nah, ada orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan yang bisa percaya pada Tuhan Yesus. Itu disebut sebagai yang percaya kepada Mesias, sebut sebagai kaum sisa. Di dalam bahasa Inggrisnya itu kaum remnant, kaum sisa. Nah, siapakah kaum sisa itu? Keluarga Maria, keluarga Yusuf, Zakaria, Elizabeth, kemudian ada Hana pendoa itu, Simeon, Yohanes Pembaptis, dan para murid, dan semua kaum SNS juga ada, salah satu ada di sana, dan banyak yang lain. Walaupun tidak mayoritas, tapi mereka orang sungguh-sungguh menantikan Mesias dan mereka mendapatkan hak itu. Termasuk di dalamnya adalah gembala-gembala yang menerima satu sukacita berita yang langsung mereka melihat surga, ada pujian tentang anak Allah itu yang datang ke dunia ini. Dan ini sebagai peringatan kepada kita bahwa Mesias itu harus sesuai dengan firman Tuhan dan digenapi oleh Kristus, dan kita tidak bisa menolak itu. Berita yang kita beritakan adalah bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan begitu banyak hal yang mengagumkan orang-orang dan di mata manusia. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita takjub terheran, bisa membuat orang mati bangkit, bisa buta tercelik, dan semua perbuatan-perbuatan yang ada ini tanpa Kristus di kayu salib, semua tidak bisa mendatangkan kemesiasan yang asli dan tidak akan membuat kita diselamatkan. Dan ini adalah satu yang ada dan satu kebenaran yang ditetapkan yang harus kita amini di dalam berita Mesias yang sejati ini. Kita akan melihat dalam beberapa hal. Siapakah yang menyatakan mengakui kemesiasan Tuhan Yesus? Yang pertama tentu saja tadi pengakuan Bapa Surgawi. Yang kedua itu adalah pengakuan malaikat-malaikat yang diperintah oleh Bapa memberitakan tentang Mesias. Malaikat-malaikat ya. Dari Gabriel dan
beberapa yang dipakai oleh Tuhan, dan menyatakan ini loh anak Allah Maha Tinggi, dan itu ayatnya ada dalam Lukas pasal 1, 32, dan saudara bisa baca itu semua. Yang kedua, seluruh kitab suci yang ada dalam Perjanjian Lama, yang tadi diminta oleh Herodes orang-orang ahli Taurat itu, ahli-ahli kitab supaya datang dan menanyakan betul enggak, dan betul semua ada secara rinci satu persatu, bahkan keturunan-keturunan itu tertulis semuanya dengan jelas. Kalau kita melihat Kristus itu, mengapa masih ada keturunan sampai kepada dia yang bisa dituliskan dalam kitab Injil. Jadi ahli kitab, ahli Taurat itu jelas mengaku itu ada, ya. Yang ketiga tadi Bapak dalam baptisan, pengakuan urapan, dan juga doa syafaat, transfigurasi. Dan yang keempat itu adalah iblis sendiri. Engkau adalah anak Allah Maha Tinggi. Dan waktu ada orang kerasukan dan datanglah Yesus yang akan menyembuhkan orang itu yang kerasukan, orang gila itu, maka setan-setan itu tunduk menyembah Yesus adalah anak Allah. Nah, Lucifer juga sama, cuman Lucifer mengatakan jika engkau anak Allah, sebenarnya itu adalah mengakui tentang anak Allah, dan dia menguji anak Allah. Jadi Lucifer pun dan roh-roh jahat semuanya tahu Yesus adalah anak Allah, Sang Mesias. Dan inilah kunci daripada kita percaya, bahwa jika kita percaya pada Kristus Sang Mesias ada di dalam hidup kita, saudara-saudara jangan takut dengan kuasa-kuasa seperti itu. Apalagi kita mendapatkan roh yang lebih besar daripada roh yang ada, yaitu Roh Kudus. Jadi kita tahu bahwa Kristus Sang Mesias itu menjadi kemuliaan kita, dan segala roh jahat yang ada tahu siapakah kita. Termasuk waktu Paulus melayani dan orang-orang yang kerasukan itu, dan kemudian ada orang yang ingin melayani dengan cara Paulus, dan roh-roh setan itu bisa mengerti identitas. Paulus saya tahu, dia adalah utusan Allah. Petrus saya tahu, hamba-hamba Tuhan dia tahu. Tapi kamu siapa? Begitu dia tidak ada penyertaan dan pengurapan daripada sebagai hamba Allah, sebagai rasul, dan melakukan pekerjaan itu, maka setan-setan itu kemudian merasuki orang itu dan mengoyakkan dia dan menghancurkan semuanya. Dan ini terjadi dalam kisah para rasul. Ya, kita bersyukur. Yang selanjutnya adalah kita melihat dalam Matius pasal 16, murid-murid Tuhan Yesus. Matius pasal 16, Matius pasal 16 ayat yang ke-16, ya. Matius 16 ke 16. Pengakuan dari Simon Petrus. Ini pengakuan dari Simon Petrus yang unik sekali. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus berkata, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka ayat 16, maka jawab Simon Petrus, kamu adalah Mesias. Jelas Mesias. Anak Allah yang hidup. Luar biasa. Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi bukan gereja secara organisasi yang dilihat oleh manusia, tapi gereja yang didirikan oleh tubuh Kristus. Dari tubuhnya yang dipecahkan dan darahnya sebagai darah perjanjian baru. Nah, itu jemaat yang didirikan oleh aku. Jelas sekali bukan Petrus yang mendirikan jemaat, tapi aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan dikatakan dengan jelas, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi ini adalah karya anak-anak Allah waktu menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan, dan kita mempunyai kunci kerajaan surga yang sudah diserahkan pada Petrus sebagai wakil para rasul dan diberikan pada gereja dan kepada orang percaya, dan kita memiliki kuasa yang tak tergoncangkan ini. Apa yang mengalahkan dosa, mengalahkan maut di dalam pengampunan, belas kasihan Tuhan. Dan jelas dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan dikatakan berbahagialah engkau karena bukan manusia tapi Bapa-Ku yang memberikan karunia ini. Bapa-Ku yang di surga memberikan karunia. Dan jelas di sini dikatakan perkataan-perkataan yang sangat unik bahwa Yesus sendirilah adalah Mesias. Dan Mesias mendirikan kerajaannya dengan apa? Dengan darah dagingnya, dengan tubuhnya. Kerajaannya adalah kerajaan
yang berasal dari tubuh darah dagingnya dia. Bukan kerajaan yang mendirikan tembok, mendirikan pasukan, mendirikan kekuatan, terus alat-alat perang yang sudah bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Bukan. Tetapi Yesus mendirikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang pernah kita mendengarkan, murid-murid melihat bait Allah yang begitu besar itu, dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan rombak, aku akan runtuhkan, aku akan hancurkan, dan aku akan ganti dengan tubuhku. Dengan 3 hari aku akan bangun kembali. Dan bait Allah yang baru, disitulah kerajaan akan dimulai, dan disitulah kekuatan Sang Mesias itu berjalan. Dan kita bersyukur sekali. Dan semua pengakuan-pengakuan yang ada, baik dimulai daripada Bapa yang Maha Kuasa yang ada di surga, kemudian malaikat-malaikat yang ada, roh-roh jahat, termasuk iblis di dalamnya, kemudian murid-murid para rasul, dan seluruh pengakuan itu sampai kepada orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka menjerit berkata, anak Daud, anak Allah, anak Allah. Dan itu menunjuk kepada Sang Mesias. Dan inilah yang ada. Dan ada pengakuan yang sangat unik yang terjadi, yaitu pengakuan yang ke-10. Kita lihat ya. Pengadilan agama imam besar. Nah, imam besar mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, betul nggak kamu raja Sang Mesias itu? Dan dikatakan Tuhan Yesus, seperti yang kamu katakan. Dan itu pengakuan bukan langsung dari dia, tetapi ditanyakan, kamu raja yang akan datang, kamu Mesias yang diurapi, kamu adalah orang yang mengaku Mesias, dan dikatakan kamu sudah menyatakannya. Jadi Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan akulah Mesias, tetapi dari mulut-mulut yang ada semua mengakui, bukan hanya nabi-nabi, bukan hanya imam-imam, bukan hanya orang-orang dalam perjanjian lama, tetapi orang-orang di sekeliling dia menyatakan adalah dia Mesias, walaupun secara negatif menentang dia. Tapi perkataan-perkataan sampai kepada Herodes pun, sampai kepada Pilatus pun mengakui bahwa dia adalah Sang Mesias, Raja Anak Allah yang hidup itu. Dan ini adalah kekuatan yang luar biasa. Nah, di sini kesalahan konsep mengerti. Jadi kesalahan konsep daripada tentang Mesias ini, itu masuk kepada murid-murid. Terus ibu Tuhan Yesus, mamanya juga salah mengerti ini. Yohanes Baptis juga salah. Mengapa salah? Waktu dia mau dipenggal, dia mau dihukum mati, dia menyuruh murid-muridnya untuk mengutus murid-muridnya kepada Tuhan Yesus dan mempertanyakan kemesiasan Tuhan Yesus. Bayangkan, Yohanes Baptis yang mengurapi, yang membaptis itu bisa mempertanyakan. Rasul-rasul juga sama, bisa ragu-ragu, bisa tidak terima tentang konsep ini. Ya, jadi Yohanes Baptis meragukan dan Tuhan Yesus menyatakan apa yang dilakukan oleh Mesias. Orang-orang disembuhkan, orang buta, orang lumpuh dan semuanya. Dan itulah yang dinyatakan pada Yohanes sesuai dengan kitab suci di dalam perjanjian lama. Dan yang terakhir adalah Mesias akan menderita, akan mendirikan kerajaannya, akan merombak kerajaan Allah dan mendirikan kerajaan yang baru, mendirikan bait Allah yang kekal, kerajaan yang kekal, dan Yerusalem yang kekal, Yerusalem yang baru. Dan ini adalah kekuatan yang dibukakan oleh Tuhan. Ya, yang keempat, kerajaan Allah atau kemesiasan bukan soal kedudukan, soal makanan, minuman seperti yang dipikirkan oleh mamanya Tuhan Yesus, ibunya Tuhan Yesus, bahwa saudaranya harus ada kedudukan di kiri dan kanan dia. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, kedudukan, atau harga diri manusia, bukan soal itu. Dan tidak ada kaitan dengan hal seperti itu. Tetapi adalah soal tentang bagaimana anak Allah akan mengubahkan dunia, dan kamu harus percaya beriman pada dia, dan dialah Mesias, dan itulah kerajaan Allah ada di sana yang sudah datang, sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan segala sakit penyakit, sudah bisa mengatur dan mengontrol dan menguasai seluruh alam semesta ini, dan dia akan datang kembali. Jadi inilah yang ada. Dan orang-orang yang ada dalam pikiran mereka adalah konsep ini harus diperbarui terus-menerus, dan termasuk bagi kita semuanya. Dan kita melihat bahwa konsep kesalahan ini itu beberapa hal penting untuk sebagai kita masuk dalam kesimpulannya. Ya, kita lihat mengapa mereka menentang Tuhan Yesus. Beberapa hal yang sangat praktis di dalam kehidupan keagamaan. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak menjaga kekudusan.
Dikatakan di situ kebiasaan berkumpul dengan orang-orang berdosa, orang berpenyakitan, orang lepra, orang buta. Tuhan Yesus bersentuhan secara fisikal. Padahal dalam Perjanjian Lama, seorang imam, Yesus adalah seorang imam, dia tidak diperbolehkan untuk bersentuhan, bahkan berdekatan dengan orang-orang berpenyakitan itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga harkat martabat kedudukannya dirinya sendiri, dan Tuhan Yesus melanggar itu semua, dan dia bergaul dengan orang-orang berdosa, orang kusta, penjahat-penjahat, pemabuk-pemabuk, dan banyak sekali termasuk berzina, termasuk berkata-kata dengan perempuan yang berzina yang ada di sumur itu dalam Yohanes, kitab Injil Yohanes. Nah, saudara, kita tahu bahwa ini semua adalah keaslian Mesias itu inilah, bukan kepalsuan, tapi mereka tidak terima. Yang kedua, harus menghormati hari Sabat. Bahkan Mesias pun harus menghormati hari Sabat. Apa yang menghalangi mereka menghormati hari Sabat? Nah, perhatikan baik-baik. Mereka menghormati hari Sabat dengan cara tradisi mereka. Tuhan Yesus melanggar dan murid-muridnya bahkan tidak berdoa, tidak cuci tangan, dan mereka karena lapar mereka ambil makan dan mereka melanggar itu semua. Dan ini adalah halangan-halangan yang ada tentang hari Sabat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku Tuhan atas hari Sabat. Jadi dia adalah yang menciptakan Sabat, dan dialah Sabat itu sendiri. Yang selanjutnya tentang bagaimanakah berdoa. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajar murid-muridnya berdoa sebelum makan, tanpa doa, tanpa cuci tangan. Murid-muridnya sering kali melanggar hal itu. Dan orang-orang Farisi ahli Taurat itu melihat tingkah laku yang seperti ini, menilai hal-hal seperti ini. Loh, dinilai satu persatu. Ini hal-hal yang bersifat ritual, bersifat ya agamawi. Padahal bukan itu. Tuhan Yesus tidak pernah melanggar. Waktu dia dengan murid-murid makan hal barang-barang yang ada di Bait Allah, dia juga menunjuk kepada Daud yang pernah kelaparan dan makan di situ. Dan bahkan dikatakan harusnya Bait Allah itu adalah tempat di mana belas kasihan itu dinyatakan. Tempat di mana hati Allah itu dinyatakan orang-orang yang perlu ditolong. Dan ilustrasi dari perumpamaan Tuhan Yesus, orang Samaria baik hati jelas sekali. Yang menolong orang Samaria, yang menolak orang yang jatuh adalah orang Samaria, bukan imam, bukan orang-orang yang ada di Bait Allah, tetapi musuhnya orang Samaria yang baik hati itu datang dan menolong bangsa Israel, orang Israel yang mau mati itu. Dan ini kita lihat, mereka waktu tidak menolong, kenapa? Karena ini hari Sabat, saya harus pergi hari Sabat. Jadi terhalang dengan hari Sabat. Padahal hari Sabat adalah untuk menyatakan kita satu kemuliaan ibadah. Dalam Yakobus pasal 5. Ibadah yang sejati adalah menghampiri dan memberi pertolongan pada janda-janda miskin dan semuanya. Itulah ibadah sejati. Dan konsep ini jauh daripada orang-orang Israel, khususnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang kelima, Mesias harus menegakkan hukum Taurat. Sedangkan Tuhan Yesus banyak sekali melanggar hukum Taurat, dan dia mengajar bagaimana bukan melanggar tapi dia mengenai ke hukum Taurat, dan dia dianggap menghapuskan hukum Taurat, dia menelantarkan hukum Taurat, dia menyepelekan hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus tidak, dia menempatkan hukum Taurat pada maksud yang sejati, maksud yang aslinya, dan dia memberi contoh bagaimanakah menggenapi hukum Taurat. Satu persatu dia genapi semuanya. Tuntutan seluruh Taurat, dia disunat, dia melakukan ritual semuanya tiap minggu selama 3,5 tahun. Dia terus ke rumah-rumah ibadat, ke Bait Allah, dan dia lakukan. Dan bahkan yang terakhir dia ke Bait Allah untuk diadili, dan disitulah dia menerima kemesiasan yang diminta oleh Bapaknya. Ditolak oleh imam-imam yang sudah dia bicarakan. Imam yang kepala akan membunuh aku, akan merancang dan akan membinasakan, dan akan terus berusaha untuk membuat saya akan tidak boleh lagi untuk ada di dunia ini. Dan itu adalah cara mereka. Mereka merasa itu menegakkan Taurat, mereka menegakkan hari Sabat, padahal mereka merusak hari Sabat, mereka menghancurkan tata cara Taurat yang sejati. Dan Tuhan Yesus mengembalikan itu semua. Jadi Tuhan Yesus berkata dengan sangat unik sekali, orang-orang yang tidak mengajarkan Taurat, satu iota pun itu harus diberi batu kilangan. Dan dia ada di tempat yang paling yang menyengsarakan.
kalau kita sampai mengajarkan hukum Taurat itu dengan salah, maka di situ kita mendapatkan hukuman bahwa hukum Taurat itu harus sempurna diajarkan dan kita harus menerima dengan sungguh-sungguh. Nah, konsep yang keenam yang ditolak adalah konsep Mesias tidak mungkin menderita. Konsep Mesias yang anti menderita, anti sakit, anti miskin. Di situ. Dan ini semua menentang semuanya. Dan ini berita ini juga ada di berita banyak gereja-gereja yang ingin sekali menjadi gereja yang super power, jadi super healthy, dan banyak gereja yang menginginkan seperti itu. Padahal Tuhan Yesus bukan seperti itu. Dan kita tahu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta bisa mati kena COVID. Tidak ada tepeng aling-alingnya semua. Semua sama manusia. Dan kita bukan takut dengan mati, dengan penyakit itu, karena kita sudah mengalahkan maut. Ngapain kita takut? Walaupun kita bisa lemah, kita bisa salah melangkah dalam cara-cara yang mungkin bisa tertular dan mungkin bisa mati. Tetapi konsep tentang seorang hamba Tuhan tidak boleh sakit, gereja harus sehat, gereja harus, itu bukan konsep kemesiasan Kristus. Karena Yesus malah mencari orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa, dia cari itu. Yang ketujuh, Mesias bukan untuk bangsa lain. Mesias adalah untuk bangsa Israel. Tidak pernah untuk bangsa lain. Nah, di situ Yesus menyindir bangsa Israel, khususnya yang menggagai keselamatan itu. Mesias hanya untuk bangsa Israel. Tuhan Yesus membuka untuk bangsa-bangsa lain. Dan dia menceritakan dengan ilustrasi anak terhilang, menceritakan dengan ilustrasi-ilustrasi yang ada perjamuan pesta, yang diundang mau datang, dia minta menyuruh orang-orang untuk mengundang sampai ke perempatan-perempatan, orang semua diundang semua, dan segala bangsa dia undang semua, karena anaknya sendiri, bangsa Israel, menolak dia, maka dia membuka semuanya untuk bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang khusus untuk Mesias. Jadi Mesias itu khusus untuk bangsa Israel. Dan begitu Yesus membuka untuk bangsa lain dan menyembuhkan orang-orang bukan Israel, wah mereka langsung menolak semuanya. Ya. Dan kemudian yang konsep ke-8, Yerusalem tempat mengangkat, menghormati, meninggikan, mengagungkan Mesias, bukan tempat pembantaian Mesias. Dan mereka dengan sangat sadis, dengan keji sekali, mereka membunuh Mesias di Yerusalem dan mengangkat Mesias yang mereka tidak akui sebagai Mesias. Dan disitulah penolakan mereka sudah dirancang dengan ajaib oleh Tuhan. Penolakan mereka sampai langkah mereka akan membunuh Mesias adalah langkah yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian. Kamu akan beku hatimu, tegar tengkuk, kamu tidak akan bisa mengerti. Dan di dalam ketidakmengertian, dalam dosa yang luar biasa itu, mereka membunuh Mesias, dan disitulah penggenapan Mesias untuk segala bangsa. Dan ditulislah di atas, inilah Mesias, Sang Raja, di atas segala semua raja-raja yang ada. Dan ditulis di atas sebagai olok-olokan, tetapi itu sebagai sungguh-sungguh sudah dinyatakan dalam Alkitab. Dan itu adalah penggenapan di dalam keberdosaan yang ada. Dan Allah berkuasa menggunakan banyak hal. Orang-orang yang kejam seperti Ahasveros, orang-orang kejam seperti Nebukadnezar bisa menggenapi janji Tuhan dan kemudian menghina yang ada dan merusak semua dan menaklukkan Yerusalem, menghancurkan bait Allah dan membawa tabut perjanjian. Terus ada lagi Epiphanes raja yang kemudian menghina dan mempersembahkan babi yang kemudian ditaruh di ruang Maha Kudus itu. Dan terjadi beberapa kali seperti itu. Dan disitulah bangsa Israel menolak. Jadi mengangkat kalau Mesias itu harus ditinggikan. Jadi mereka waktu melihat Yesus sebagai Hosana-Hosana itu, mereka menginginkan Yesus sebagai Mesias yang betul-betul ditinggikan, bukan dihukum mati dan dihina di tempat yang terkutuk seperti itu. Ya, dan kita bersyukur hari ini karena kita sudah melihat perbedaan-perbedaan konsep Mesias yang ada, dan kita mohon supaya Tuhan akan memimpin kita supaya kita tidak terjebak ke dalam Mesias yang salah seperti bangsa Israel. Karena kesalahan kita dalam konsep Mesias itu tidak membawa kita akan mengerti Kristus. Jadi sebagai ilustrasi adalah bagaimana saya bisa mengaku Yesus yang benar kalau Yesus yang kita percaya adalah bukan seperti Alkitab, tapi seperti
pengertian kita. Nah, kita akan tidak menerima anugerah kebesaran Mesias dan anugerah keselamatan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami percaya. Kami begitu melihat Engkau sebagai Mesias, mulai dari tempat di mana Engkau dilahirkan, di mana Engkau berada, Engkau ditolak di sana. Tuhan, kami tahu, mereka memiliki konsep Mesias yang jauh seperti apa yang Engkau hadirkan. Bahkan dalam perjalanan hidupmu, murid-murid salah mengerti tentang Engkau. Petrus salah mengerti tentang Engkau, tentang Mesias. Tidak ingin Mesias itu menderita dan mati. Mamamu sendiri, ibu Tuhan Yesus, Maria sendiri, ibu Tuhan sendiri, juga salah mengerti tentang kemesiasan. Dan begitu banyak semuanya. Dan kita tahu Tuhan, bahwa kami juga bisa salah mengerti ini. Kami tidak ingin kami dalam kesalahan tentang Mesias yang palsu ini. Mesias yang sesuai dengan hati kami. Mesias yang dipikirkan oleh manusia. Mesias yang berasal dari tempat-tempat yang tinggi, yang terhormat. Tapi Mesias yang berada di tempat yang paling hina. Dan disitulah dosa-dosa kami yang tidak pernah ditaklukkan. Engkau berada di sana dan Engkau mengambil dan menebus kami. Dan menggantikan kami. Dan Engkaulah Mesias yang bukan berada untuk melihat kami dari atas. Tetapi membawa kami dari bawah untuk melihat Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan, Roh Tuhan akan menyempurnakan. Dan membawa hati kami penuh dengan sukacita. Satu semangat, satu hati yang berkobar-kobar terus untuk mencari, mengenal Engkau. Mesias yang benar, seperti Paulus katakan. Yesus adalah Mesias dan Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Adalah segala kemuliaan yang besar. Dan segala berkat yang ada dari surga yang dijanjikan oleh Tuhan akan kami alami dengan satu jalan. Kami bersama-sama menikmati bagaimanakah kami meneladani Kristus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau selama-lamanya. Segala berkat kemuliaan bukan hanya apa yang kami lihat secara fisik, tetapi penyertaan Tuhan, kedamaian, sukacita, pengampunan terus mengiringi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dan kami serahkan seluruh hidup kami. Jadikan kami hamba-hamba yang mengenal Mesias yang benar dan menikmati Engkau sebagai Mesias yang hidup bersama dengan kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih kepada Pak Agung yang sudah menyampaikan pembelajaran firman Tuhan yang begitu jelas untuk kita semua, bahwa bangsa Yahudi punya konsep sendiri untuk Mesias, tetapi mereka sendiri sebetulnya tidak mau mendengarkan dan tidak mau belajar daripada firman Tuhan. Sehingga konsep mereka menjadi konsep yang ingin mereka lihat sebagai Mesias, bahwa Mesias yang berkuasa secara politik, secara dunia. Tetapi apa yang diberitakan daripada firman Tuhan tidak mereka percayai dan tidak mereka dengar. Demikian pula ini adalah suatu pembelajaran bagi kita, bahwa kalau kita punya konsep sendiri, tapi kalau firman Tuhan mengatakan lain, kita harus tunduk, kita harus rendah hati. Untuk itulah kenapa kita harus mencintai firman Tuhan, mau belajar, dan senantiasa kita harus sungguh-sungguh berdoa, memohon supaya Roh Kudus senantiasa membukakan hati kita untuk sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Pak Agung. Kita akan bertemu kembali besok, dan sekarang kita akan mulai dengan tanya jawab. Ada satu pertanyaan yang masuk Pak Agung, yaitu di dalam Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Siapa yang dimaksud ya Tuhan? Pak Agung? Ya, itu adalah satu penunjukan ya.
yang tidak akan mati itu sebenarnya menunjuk pada Yohanes yang dikasih. Jadi itu nanti masuk ke kitab Wahyu sebenarnya. Ya. Jadi akan melihat Yesus yang akan datang dalam penglihatan dan hanya dia yang diberi karunia. Jadi jawabannya adalah itu Yohanes, Rasul Yohanes. Bukan Yohanes Baptis, tapi Rasul Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu dan tidak akan mati. Dalam arti bahwa dia melihat satu kemuliaan yang selama-lamanya di sana. Ya, itu tafsiran yang ada yang saya lihat, yang saya bisa sampaikan di situ. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya Pak. Bagaimana dengan bangsa Yahudi yang belum mengenal Yesus di zaman Perjanjian Lama? Apakah mereka semua binasa? Nah, kita bedakan begini. Jadi yang kan Perjanjian Baru ini kan baru ada setelah Tuhan Yesus. Dan dituliskan adalah bagaimana dia menggenapi Perjanjian Lama. Nah, semua mengikutinya. Nah, di dalam Ibrani 11 itu jelas sekali. Mereka yang percaya beriman menuju ke depan, menuju masa depan, dan mengimani itu selamat. Karena iman, ya, bukan karena perbuatan, karena iman. Abraham mengimani dan semua orang-orang tokoh-tokoh iman itu mengimani dan juga bangsa Israel yang mengimani itu akan selamat. Bahwa itu menunjuk kepada Mesias dan belum ada Mesias. Karena nggak mungkin mereka bisa percaya Yesus yang manusia, wong belum ada manusianya. Dan iman mereka percaya. Daud melihat itu dan percaya. Ayub melihat itu, penebusku hidup, dia percaya. Dan semuanya percaya. Bangsa Israel juga sama. Pak, bagaimana bangsa Israel bisa menerima itu? Nah, setiap Sabat itu kan ada persembahan korban, anak domba. Dan mereka mengimani itu. Dan waktu mereka mempersembahkan dan mereka mengimani dan percaya bahwa Mesias adalah anak domba Allah itu, mereka diselamatkan. Di situ. Jadi dalam Perjanjian Lama, Tuhan Yesus belum ada. Sesuai dengan apa yang ada dalam Perjanjian Lama, mereka beriman dan mereka melihat kepada pengucapan syukur dalam seluruh kehidupan mereka dan mereka mengimani apa yang menjadi lambang itu, mereka diselamatkan. Jadi sama dengan kita yang melakukan perjamuan kudus, sama. Ya, karena kita nggak melihat Yesus di depan kita, tapi di belakang. Kan sama, yang satu di depan, kita di belakang. Dan semua harus pakai iman yang dianugerahkan Tuhan. Jadi waktu kita perjamuan kudus, kita mengimani ini darah Yesus dan ini tubuh Kristus dan saya dibangkitkan dari dosa saya dengan tubuh penderitaannya dan ini adalah Mesias yang sungguh-sungguh terus kita makan, kemudian anggur kita minum, kita diselamatkan. Jadi pengakuan itu ada dalam hidup kita. Jadi ritual itu hanya menyatakan di depan orang-orang yang bersama dengan kita. Jadi ritual itu sendiri sebenarnya tidak menyelamatkan, tapi imannya itu yang menyelamatkan. Iman juga berasal dari Tuhan. Begitu. Ya. Baik, Pak Agung. Pertanyaan berikutnya. Mengapa Tuhan Yesus tidak pernah mengaku langsung dari mulutnya bahwa dia adalah Mesias, Pak Agung? Ya, ada juga sama. Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Allah. Ya, sebenarnya saya berikan ilustrasi seperti inilah ilustrasinya. Saya kalau punya anak gitu kan, punya anak gitu. Kalau anak itu sudah percaya dengan saya, sudah mengerti saya dan sudah tahu siapakah saya gitu. Dan saya nggak perlu lagi mengatakan bahwa ini papamu gitu. Jadi artinya begini. Jadi anak itu tahu saya papanya itu kan dari suara mamanya, dari suara orang lain. Dan saya kalau nggak mengatakan aku papamu ya, halo aku papamu, nggak perlu mengatakan gitu. Kita berdiam. Anak ini besar dan kemudian percaya nggak saya ini papanya? Pasti percaya. Kenapa? Karena kesaksian yang ada itu betul-betul mengafirmasi bahwa saya adalah papamu. Dan Tuhan mengapa melakukan ini? Karena itu adalah pertaruhan iman yang Tuhan berikan pada kita. Dan dengan bukti-bukti pekerjaan Bapa yang dia kerjakan, harusnya kita percaya dia adalah anak Allah. Jadi nggak perlu lagi, aku anak Allah, akulah Allah, akulah Mesias. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak menyatakan itu, dan dia menyatakan dengan pengakuan-pengakuan yang ada. Maka dengan iman, orang percaya. Jadi waktu Kleopas dengan temannya,
dibukakan pikiran oleh Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus kemudian menghilang. Loh, jangan Tuhan, di sini aja. Enggak, dia menghilang. Kenapa? Karena iman di situ. Jadi kita semua dengan iman, percaya itu dengan iman. Yang tidak dengan iman tidak bisa berkenan pada Tuhan. Jadi karena itulah kita dididik untuk belajar beriman. Dan jelas semuanya iman yang dasar sekali sesuatu yang kita lihat dan betul-betul nyata dan harapan depan kita, yaitu iman yang sudah nyata di situ ya. Dan itu adalah pengakuan Yesus adalah Mesias. Itu seabrek-abrek sekelilingnya mengaku dia adalah Mesias. Termasuk Yesus adalah Allah, itu banyak sekali. Bahkan iblis pun bisa mengakui Yesus anak Allah Maha Tinggi. Ya, jadi ini adalah satu kenyataan firman Tuhan. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaannya semua sudah dijawab. Oh, ada lagi yang masuk, Pak. Ya. Sebentar ya, Pak. Ini ada waktu itu suara di Ibrani 12 ayat 26 ada yang bertanya, Pak, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kapan ayat ini dikenapi, katanya, Pak? Itu ayat yang akan terjadi. Jadi dunia ini pernah sekali ya. Jadi zaman Nuh, gitu kan, zaman Nuh. Dan nanti ada zaman yang seperti Nuh akan digoncangkan oleh Tuhan. Dan itu di dalam kitab Wahyu dan juga dalam Yesaya itu ada langit itu akan digulung oleh Tuhan. Jadi digulung itu digoncangkan dalam arti yang mirip sama gitu ya, karena bahasa puitis. Jadi nanti di akhir zaman manusia akan mendapatkan satu pengadilan, satu penghakiman, dan satu hukuman itu tidak pernah terjadi dan itu tidak akan terjadi lagi karena sudah terakhir. Dan itu artinya adalah hukuman terakhir dan kekuasaan Tuhan dinyatakan dan menggantikan atau memulihkan dan merupa alihkan semua dunia ini, langit dan bumi yang lama itu akan digantikan, digulung dengan dibuka langit dan bumi yang baru. Nah, itu arti daripada menggoncangkan sekali lagi. Ya, di situ. Itu hari akhir zaman. Pada nanti Tuhan Yesus datang dan menyelesaikan semuanya. Oke. Baik, Pak, sudah semua pertanyaan dijawab dan tidak ada pertanyaan. Untuk saudara-saudara yang mungkin menyampaikan malam, menyampaikannya besok, kita akan bertemu di dalam pengajaran topik yang sama di dalam pelajaran berikutnya, jam 7 malam melalui channel yang sama. Terima kasih saudara-saudara atas perhatian dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Malam.